Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Novi dalam pembelajaran daring kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Dapat mengidentifikasi bahan dasar dari suatu benda. 2. Dapat mengelompokkan benda berdasarkan bahan dasar. Allah menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini dengan banyak sekali manfaatnya yang dapat diambil oleh manusia. Contohnya hutan. Hutan banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya antara lain 1. Hutan sebagai paru-paru dunia. Karena hutan menghasilkan udara yang bersih dan akhirnya dapat dihirup oleh manusia. Yang kedua, sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Di mana hutan itu merupakan tempat tinggal hewan, tempat berlindungnya hewan, misalnya ada macan, orang hutan, monyet, dan lainnya. Yang ketiga, hutan sebagai tempat menyimpan air. Yang keempat, sebagai pencegah banjir dan tanah longsor. Di hutan dapat dijumpai jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan di hutan ada yang berbatang besar. Batang kayu tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Batang kayu tersebut diperoleh dari menebang pohon. Tetapi ingat, menebang pohon di hutan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menebang pohon harus menggunakan cara tebang pilih. Dan harus melakukan penanaman kembali di samping pohon yang sudah ditebang. Kita semua wajib menjaga kelestarian hutan. Bagaimana ya jadinya jika ada orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan secara liar? Kalian bisa mencari tahu dengan membaca buku, mencari di internet, atau bertanya ke orang yang lebih tua. Pohon yang sudah ditebang akan menghasilkan kayu. Kayu tersebut dapat digunakan manusia. Misalnya, 1. Sebagai bahan bangunan. 2. Kayu dapat diolah menjadi kursi, meja, pintu, dan sebagainya. Yang semuanya itu melalui proses. Lalu, kulit kayu apakah bisa dimanfaatkan? Kulit kayu ternyata ada juga manfaatnya loh. Kulit kayu sebelum digunakan melalui beberapa proses. Kulit kayu dihancurkan terlebih dahulu yang kemudian akan diolah menjadi kertas. Kertas itu akan disusun-susun yang kemudian akan menjadi buku dan kalian bisa menggunakannya seperti buku tulis.
Nah, banyak sekali bukan manfaatnya bagi manusia. Semua benda yang kalian gunakan berasal dari bahan dasar tertentu yang semuanya melalui proses atau tahapan-tahapan yang tidak cepat. Untuk itu, kalian harus bertanggung jawab atas benda-benda yang kalian miliki. Misalnya, menggunakannya dengan sebaik mungkin, merawatnya dengan baik, tidak merusaknya. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menjaga semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai semua makhluk ciptaannya dan bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kita berupa udara yang bersih yang dihasilkan dari hutan. Yuk, jaga dan lestarikan hutan kita. Pesan Ustadzah, jangan mudah putus asa. Perbanyak berlatih. Dan Ustadzah yakin kalian akan menjadi anak-anak yang hebat. Sekian dari pembelajaran Ustadzah Novi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan bosan-bosan ikuti terus video dari Ustadzah Novi. Dan marilah kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wattawashaw bil haqqi wattawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.